ya banyak baca Al-Quran, terus kemudian pahami maknanya gitu. Maka ketika memahami Al-Quran tadi, maknanya dipahami, diresapkan kepada jiwa. Maka ketika meresapkan kepada jiwa itu akan memberikan pengaruh psikis ya kepada si janin tadi. Maka di situ insya Allah nanti tumbuhnya anak itu akan cenderung kepada Al-Quranul Karim. Abah, ini ada pertanyaan masuk. Ya, ini di luar tema, Abah. Ya. Minta tolong tuntunan selama masa kehamilan sampai setelah kelahiran. Apa saja sunnah-sunnah yang harus dilakukan dan bid'ah apa yang harus dihindari. Dari Pak Randi, Jakarta, Abah. Oh ya. Ya, baik. Seperti tadi sesungguhnya dekat saja dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu wakil daripada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin berbicara dengan hambanya. Tapi kan tidak semua hamba bisa mendengar pembicaraan Allah. Maka semuanya pembicaraan Allah itu sudah direkam. Rekamannya melalui Al-Quran. Maka perbanyaklah dekat dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu. Usahakan dengan pemahamannya, itu justru akan memberikan pengaruh ya. Al-Quran itu akan memberikan pengaruh kepada janin ya. Maka dekatlah dengan Al-Quran ya, banyak baca Al-Quran, terus kemudian pahami maknanya gitu. Maka ketika memahami Al-Quran tadi, maknanya dipahami, diresapkan kepada jiwa. Maka ketika meresapkan kepada jiwa itu akan memberikan pengaruh psikis ya kepada si janin tadi. Maka di situ insya Allah nanti tumbuhnya anak itu akan cenderung kepada Al-Quranul Karim. Kemudian yang sesungguhnya kalau tadi ada bid'ah, nggak ada lah bid'ah itu nggak usah dibesar-besarkan, nggak ada yang bid'ah. Jadi nggak usah kita terlalu ribet-ribet dengan masalah bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Lama-lama kita tidak berbuat sesuatu. Gitu. Ya. Udah langsung sabar kepada Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah, mohon kepada Allah supaya Allah berikan kemudahan dengan bahasa kita saja. Ya, mohon bangun sholat malam, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta supaya anak menjadi soleh dan solehah gitu. Dengan bahasa kita saja, banyak baca Quran karena Al-Quran itu adalah firman Allah, ucapan Allah. Jadi kita banyak berhubungan dengan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu sederhana saja. Adapun kalau tadi yang bid'ah apa itu, kita ini jangan terlalu jangan pada akhirnya kita tidak bisa bergerak dengan bid'ah tadi. Ya, sebetulnya selama itu tidak tradisional, kemusyrikan itu silahkan saja. Ya. Jadi perbanyak berdekatan dengan Al-Quran, baca Quran, resapi maknanya, kemudian kebutuhan apa yang kita butuhkan. Bahasa kita saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tahu apa yang kita mau ya. Supaya dimudahkan kelahirannya, mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, ya, bertakwa kepada Allah dan taat kepada kedua orang tuanya. Minta dengan bahasa kita saja gitu. Perbanyaklah berbunajat dan wabil khusus di masa prihatin itu bangun malam, banyak melakukan sholat malam. Karena di saat-saat itu adalah saat-saat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bang, ini ada tambahan lagi, ternyata bagaimana kalau kondisi selama masa hamil itu suami atau ibu yang sedang mengandung itu membunuh hewan, Bang.
gitu. Terus jika sudah lahiran, posisinya banyak di wilayah Indonesia ini unik Mbak ternyata. Jadi habis lahiran itu dipasang peniti atau dipasang silet macam-macam untuk menghindar dari kiriman-kiriman katanya Mbak. Gimana itu Mbak? Ya, kalau yang begitu itu hindari, itu musyrik. Pakai peniti, pakai apa, nggak ada itu. Terus kemudian kalau misalnya binatang yang membahayakan, bunuh aja, nggak apa-apa. Itu Abah dulu waktu hamilnya Mbak Dinanya, ya kan, ada tikus, Abah lempar aja sampai kakinya pincang, ya kan, membahayakan. Ya, pertanyaannya sekarang, Mbak Dinanya pincang apa enggak? Ya, udah punya anak 2. Jadi nggak ada itu. Yakinlah kepada Allah itu. Nah, kalau misalnya ada cecak bahayakan, bunuh aja. Ada tikus, bunuh. Ada apa namanya, ngirengih itu apa? Nyamuk. Bukan, ngirengih. Bahasa Indonesia ini apa ya? Laba-laba. Laba-laba. Bukan. Ngiringi. Kecoa. Kecoa, ya kecoa. Bunuh aja, nggak apa-apa. Kalau itu membahayakan kesehatan, bunuh apa? Nggak ada. Allah tidak begitu. Yakinlah kepada Tapi Allah. yakin ya, Mbak? Hah? Yang penting intinya yakin. Iya, karena begini, persoalannya manusia itu lebih yakin kepada pendapat manusia daripada pendapatnya Allah. Itu. Jadi nggak ada itu. Ya memang pengaruh-pengaruh itu banyak. Bisikan-bisikan, oh harus pakai gunting, oh kalau istrinya lagi hamil nggak boleh bunuh binatang suaminya. Oh, Abah dulu di rumah banyak tikus, banyak kecoa, ya bunuh aja, membahayakan dari cecak, bunuh aja. Nyatanya lahirnya cantik ya, malah sudah punya cucu lagi. Ya. Jadi nggak usah percaya yang kayak begitu. Abah. Biasanya mertua yang itu. Mas Randi, Iya Bu Endang. nyambung ya. Kalau untuk soal ini, Bah, misalkan janin yang usia misalkan harusnya tuh 11 atau 12 minggu gitu, dinyatakan sudah tidak berdenyut, itu artinya apakah perlu perawatan juga, Bah? Atau misalkan kirim doa atau apa gitu nggak, Bah? Misalkan kayak orang yang keguguran gitu loh, Bah. Oh ya, kalau masalah doa itu jelas. Tapi kalau masalah kesehatan itu yang lebih ahli itu orang medis, ya kan. Tapi kalau masalah doa, ya kita doakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai bagian dari keturunan kita gitu. Karena kita hakikatnya kan kita tidak tahu, bisa saja yang keguguran itu di mata Allah bahwa itu menjadi anak kita besok. Karena kalau di dalam hadis itu anak kita yang keguguran nanti itu hidup di sana tuh, di akhirat hidup, nanti akan menyambut kedua orang tuanya di sana gitu. Jadi nah, itu termasuk anak yang sudah dihitung anak ya, Bah ya? Ya, doakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Minta gitu. Nanti menurut Nabi SAW itulah nanti anak itu yang akan menyambut kedua orang tuanya, kan mereka tanpa dosa gitu. Ini Mbak ada tambahan lagi Mbak ternyata Mbak. Ya. Apakah lahir itu mesti harus diazankan? Terus yang kedua, bagaimana dengan tali pusar? Apakah harus ditanam atau dilarung? Ya, kalau tali pusar itu pendem aja lah, nggak usah dilarung ya. Pokoknya yang adat-adat begitu nggak usah diikuti dah. Ada yang pakai lampu apa? Emang gelap apa gitu. Emang bisa ngelihat itu namanya pusar gitu. Itu yang namanya, coba surat 31 ayat 21 itu. Yang tadi itu gitu. Kemudian yang pertama apa tadi? Azan, Mbak. Oh, adzan. Nah, kalau itu khilafiyah ya. Jadi substansinya begini.
ada yang berpendapat boleh, ada yang nggak usah. Nah, tapi yang dimaksudkan itu supaya si bayi tadi yang didengar pertama kali itu adalah asma Allah. Nah, itu nggak apa-apa, silakan aja, boleh aja. Tapi ada yang mengatakan bid'ah, bodoh amat gitu. Orang itu supaya anak kita, bayi kita mendengarkan kalimat Allah, silahkan aja, nggak apa-apa gitu. Kalau itu masalah khilafiyah ya, jadi bukan bid'ah, no bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Nanti lama-lama kita ini kaku-kaku sama bid'ah itu. Barangkali itu, wallahu a'lam.